Sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ketut Kartayasa. Kali ini kita akan membahas soal PISA tahun 2012 terakhir ya. Dari beberapa video, ini merupakan video terakhir pembahasan soal PISA tahun 2012. Konteksnya adalah selling newspaper atau menjual koran. Untuk lebih lengkapnya soal PISA atau soal model PISA, kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Ya, baik, mari kita lihat soal atau konteks yang diberikan. Ya, di sini konteks tentang menjual koran, ada dua poster. Kita baca bersama. In Zetland there are two newspapers that try to recruit seller. The poster below show how they pay their seller. Nah, jadi di suatu kota Zetland itu ada dua perusahaan koran ini ingin merekrut penjual ya, yang membantu menjual. Kemudian ada poster ini membicarakan berapa yang mereka dapatkan kalau menjual koran. Koran yang pertama atau perusahaan koran yang pertama namanya Zetland Star. Di sini dikatakan bahwa orang itu akan dibayar ya 0.2 Z per newspaper for the first 240 paper you sell in a week plus 0.4 Z for each additional newspaper you sell. Jadi dia akan dibayar 0,2 untuk 240 surat kabar yang terjual pertama dalam satu minggu. Jadi 0,2 untuk 240 pertama dalam satu minggu, plus kalau dia lebih dari 240 dikasih tambahan 0,4 Z untuk setiap tambahan surat kabar yang dijual. Kemudian Zetland Daily ini membayar untuk penjualnya ya, di sini the Zetland Daily and makes 60 Z a week plus an additional 0.05 Z per newspaper you sell. Jadi koran Zetland Daily ini, perusahaan koran ini memberikan 60 Z untuk satu minggu plus ya 0,05 Z untuk setiap koran yang dijual. Ya, inilah dua informasi tentang berapa besar koran yang dijual. Penjualnya akan dibayar ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di sini dikatakan bahwa on average periodic sell 350 copies of Zetland Star every week. How much does he earns its weeks on average? Ya, jadi rata-rata si Frederick ini menjual 350 kopi ya, surat kabar setiap minggunya. Pertanyaannya, berapa yang ia dapatkan, pembayar yang dapatkan dalam satu minggu, ya rata-ratanya berapa. Oke, kita untuk menghitung besar pendapatan satu minggu, kita munculkan lagi informasi Zetland Star-nya. Ya, berapa bayaran perusahaan Zetland Star ini. Di sini dikatakan bahwa orang akan dibayar 0,2 untuk 240. Sedangkan sisanya akan dibayar 0,4. Jadi pendapatan si Frederick, misalnya pendapatan si Frederick, kita misalnya PE, pendapatnya si Frederick itu tentu 240 kita kalikan 0,2 tambahkan sisanya tentu 350 kurangi 240 dikalikan dengan 0,4. Ya. 240 pertama dikalikan 0,2, sisanya dikali yang lebih besar. Kita hitung, untuk memudahkan perhitungan kita 0,2 jadikan pecahan biasa, 2/10 tambah 350 dikurang 240 ada 110 dikalikan 4/10 ya. Kita bisa coret nolnya. Ini juga coret nolnya, jadinya 48 tambahkan 44 sehingga dapatnya 92. Sehingga pendapatan Frederick dalam satu minggu itu adalah 92 Z ya. Nah, ini pendapatannya. Oke, saya rasa untuk soal ini mudah. Yang penting kita paham apa maksud dari soal itu.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 di sini dikatakan bahwa Christine sell the Zetland daily. 1 week she earns 74 Z. How many newspaper did she sell that week? Jadi Christine itu ternyata menjual korannya Zetland Daily ya. Kemudian dia mendapatkan pendapatan 74 Z. Pertanyaannya berapa banyaknya koran yang dia jual dalam 1 minggu? Untuk menjawab ini kita ingat kembali ya informasi yang diberikan atau pembayaran yang ditawarkan oleh si penjual perusahaan koran tersebut. Orang akan mendapatkan 60 Z dalam 1 minggu plus ya ditambah dengan 0,05 Z untuk setiap surat kabar yang dijual. Baik, kalau kita ditanya berapa banyaknya koran yang terjual, kita bisa buat rumusnya. Pendapatan si Christine itu adalah 60, karena dia jualnya 1 minggu 60, plus banyaknya yang dijual itu anggaplah misalnya T, berarti 0,05 T. Jadi T ini adalah banyaknya koran yang terjual. Pendapatannya Christine itu 74 sama dengan 60 tambah ini jadikan pecahan biasa itu 5/100 T. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini 14 sama dengan 5/100 bisa menjadi 1/20 T. Sehingga T adalah 14 dikali 20 atau T sama dengan 208. Jadi banyaknya surat kabar yang dijual oleh Christine untuk mendapatkan pendapatan 74 Z di koran daily ini, perusahaan koran daily adalah 280 ya. Ini juga masuk persamaan linear juga. Masih kategori mudah. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, ini pertanyaan terakhir inilah soal PISA tahun 2012 yang diadopsi oleh Kementerian Pendidikan untuk dijadikan soal Matematika IPA tahun 2014. Nah, jadi bisa dicek kembali soal Matematika IPA tahun 2014 ternyata soalnya mengadopsi ini. Ya, kita coba bahas kembali, walaupun sudah lama dimunculkan dalam soal kita coba kembali. Ini informasi yang diberikan. John decide to apply for newspaper seller position. He need to choose the Zetland Star or the Zetland Daily. Jadi John ini bingung ingin memutuskan di mana dia harus kerja. Apakah dia memilih Zetland Star atau Zetland Daily? Nah, kemudian di sini which one the following graph correct representation of how the two newspaper pay their seller. Nah, jadi yang mana yang menyatakan atau merepresentasikan besarnya yang dibayar kepada penjualnya. Jadi besarnya atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan ke penjualnya. Yang mana grafiknya yang benar? Untuk bisa menganalisa ini, kita kembali lagi melihat persamaan atau tawaran yang diberikan. Di sini Zetland Daily kita anggaplah fungsi Y, pendapat ke atas ini kita anggap Y. Di sini anggaplah X itu banyaknya koran yang dijual, kemudian Y itu adalah pendapatan mingguan ya, weekly income. Maka Zetland Daily tadi kita sudah ingat kembali, orang akan diberikan gaji 60 per minggu, 60 Z per minggu plus banyaknya koran yang dijual. Berarti 0,05 X. Tentu grafik dari Zetland Daily ini adalah lurus ya, garis lurus. Kemudian bagaimana untuk grafik dari Zetland Star? Kita anggap pendapat dari Zetland Y star, YS itu sama dengan, nah kita ingat kembali, dia akan diberikan pendapatan 0,2 untuk 240 terjual.
Berarti kita bisa buat kalau dia 0,2 itu untuk 240, berarti 0,2x. Jika x-nya lebih kecil atau sama dengan 240. Kenapa pakai seperti ini? Kalau misalnya x-nya dia 100, maka pengalinya adalah 0,2. Kalau x-nya 200, maka pengalinya 0,2. Kemudian ada tambahan lagi, dia akan diberikan lebih kalau dijualnya lebih dari 240. Berarti kita bisa tulis 0,2 kali 240, ya, tambah sisanya. Kita sudah sempat hitung tadi di pertanyaan pertama. Sisanya itu adalah 2x dikurangi 240 dikali 0,4 untuk x-nya lebih besar dari 240. Atau kita bisa buat ini adalah fungsi tangga, ya. Nah, jadi kita memilih kalau dia yang terjual 240 ke bawah, ya, atau sama dengan, kita pengalinya 0,2, sedangkan kalau dia lebih dari 240, pengali fungsi yang digunakan adalah yang ini. Atau kita bisa sederhanakan, untuk YS itu adalah 0,2x untuk X. Ya, di mana X-nya lebih kecil dari 240. Yang kedua, kita sederhanakan dari 0,2 dikali 20, 240 itu adalah 48. 48, kemudian ditambah. Ya, ini 0,4 ini kita jadikan pecahan biasa saja, yaitu 4/10 atau 2/5. 2/5x kurang, ya, jadi 4 kurang 48 atau 96, sehingga fungsinya berubah menjadi untuk x lebih besar dari 240. Nah, ini bisa kita ubah fungsinya adalah 2/5x kurang 48, ya. Nah, sehingga untuk ini, ya, jelas dia akan bergerak dari pendapatan mingguannya di atas, ya. Ini di atas, dan dia berupa garis lurus. Jadi option B dengan D otomatis salah. Kenapa salah? Ini grafiknya tidak lurus karena sempat lurus langsung naik, ya. Ada perubahan tiba-tiba, tidak murni mulus lurus. Jadi option B dan D salah. Yang mungkin benar adalah A dan C karena grafik Z dan daily ini berupa garis lurus. Ya, satu garis lurus. Kemudian yang kedua, kalau dia pendapatannya misalnya kurang dari 240, kita misalkan 240, ya. Dia mulainya dari 0. Kalau 0,2 kali 0, dia punya pendapat, berarti dia startnya dari 0 semuanya. Nah, begitu dia lebih dari 240, grafiknya makin naik, langsung tiba-tiba agak naik, sehingga jawaban yang benar adalah C. Ini salah, kenapa? Ini hanya garis lurus, sedangkan yang ini, begitu dia dijual 240, ya, pas di sini, ketika menjadi 241, maka grafiknya akan naik lagi. Oke, ya, bisa dipahami, sehingga jawaban yang benar untuk ini adalah C. Oke, demikian pembahasan dari Selling Newspaper soal PISA tahun 2012. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.